Halo Lobat Benes, selamat pagi, siang, sore, atau bermalam. Nah, jadi kali ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu bagaimana cara menjinakkan lobet dewasa yang galak. Ini kemarin sebelumnya saya juga membahas lobet yang galak, tapi ini saya tambahin lagi sedikit, yaitu cara cepetnya. Karena saya mau berbagi pengalaman aja, karena udah menemukan tips yang efektif, jadi langsung saya share aja. Jadi saya contohkan lobet saya yang ini. Nah, ini lobetnya gelap banget. Ini mendingan sih daripada yang kemarin-kemarin. Kenapa bisa agak jinak? Jadi nanti saya akan berbagi tipsnya. Walaupun lobet kita galak, proses ke penjinakan lobet kita itu juga masih gacor gitu. Terus gimana sih Om Andi caranya? Dari pengalaman saya, yang harus kalian persiapkan adalah yang pertama kandang kotak seperti ini. Terus untulan yang cocok. Terus semprotan. Nah, semprotan yang semprot gini. Ini nanti ada terapinya, yaitu terapi mandi, tapi bukan mandi sembarangan tinggal semprot, tapi ada triknya. Nah, triknya gimana sih Om? Nah, kita tes dulu lobet kita, tangan kita masukin ini. Nah, ini biasanya agak galak, tapi ini saya udah melakukan terapi ini, manjur juga lobet saya tidak galak lagi. Nah, tipsnya gimana sih? Tinggal gini, tinggal tangan kita masukin. Kalau dia mau gigit, tinggal semprot aja. Nah, tinggal semprot gini. Jadi dengan tangan kita masukin gini, hadapin ke paruhnya, terus kita semprot. Jangan kita semprot di kepalanya, tapi kita semprot bagian dadanya. Jangan kenceng-kenceng, pokoknya ya pelan aja. Nanti takutnya burung stres, nanti malah tidak mau bunyi. Nah, ini. Kita mandikan terus sampai burungnya itu takut melihat tangan kita. Tuh, biarin, diemin dulu aja. Jadi dia nangkring dulu. Kita goda lagi ya. Gini. Mandiin terus gini. Sampai dia takut. Nah, lakukan pemandian ini setiap hari. Anda bisa lakukan sehari itu 2 kali atau 3 kali. Itu lebih cepat nanti jinaknya daripada Anda melakukan hanya sehari itu sekali. Saya tidak bisa menentukan kapan lobet kita itu bisa langsung jinak. Itu tergantung burungnya sendiri dan tergantung perawatan kita juga. Nah, setelah ini gimana Om? Yang selanjutnya adalah kasih pakan settingan yang rendah. Pakan settingan yang rendah ini saya biasanya menggunakan millet Cinderella ini. Ini ya, saya kasihkan. Ini millet polos settingan, jadi aman untuk birahi, nggak menimbulkan over birahi. Supaya lobet kita itu tetap gacor, kita juga bisa mengasihkan vitamin itu setelah mandi. Nah, kasihkan vitamin 2 tetes setiap pagi. Biasanya sih saya pakai vitamin Subluspet ini setiap pagi 2 tetes.
Nah setelah itu gimana Om? Setelah ini ya dijemur. Jemur pun jangan lama-lama, cukup setengah jam, jangan sampai 1 jam. Nanti bisa menimbulkan over birahi. Nah, kenapa sih lobet kita itu bisa galak, terutama lobet yang dewasa? Yang pertama, menurut pengalaman saya adalah karena lobet kita over birahi. Over birahi ini karena dia tidak ada pasangan. Kenapa saya sarankan untuk kasih untulan yang cocok? Terus, yang kedua adalah lobet kita itu stres. Nah, biasanya stres ini ya karena nggak ada pasangan, terus atau diganggu dengan hewan-hewan yang mengganggu, contohnya anjing, kucing, atau hewan yang lainnya. Makanya saya terapi dulu pakai kandang kotak biar dia stresnya hilang, biar dia juga bisa rileks. Dan Anda setelah mandi juga bisa kasih audio gemercik air di atas sangkar gini. Dan terus penyebab yang ketiga adalah pakan kekencengan. Pakan kekencangan ini biasanya sangat sering terjadi karena lobet mania itu biasanya pemula itu nggak tahu. Makanya saya sarankan pakai millet yang settingan rendah, millet Cinderella. Anda bisa pakai millet yang lain, itu terserah. Yang penting pakai pakan yang rendah. Kalau saya sih biasanya pakai millet Cinderella. Mungkin itu aja sih tips singkat yang bisa saya bagikan, pengalaman saya yang bisa bagikan. Jangan lupa setelah menonton video ini diklik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman ya. Oke, bye bye, see you next time.